to our left-hand side in the director's box amongst those that are already making their way in. You can see the former Forest manager Dougie Freedman now very much involved. Looking long, Di Maria got in behind. It's a mistake by the defense. Di Maria, Nyaris kehilangan nyawa saat kecil, dipaksa bermain sepak bola oleh seorang dokter hingga mendapat bayaran 35 bola untuk transfernya ke sebuah tim. Apakah kisah pilu Angel Di Maria berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak, dia masih memiliki banyak cerita sedih untuk dikisahkan. Di Maria yang hidup di keluarga miskin pernah merasakan tentang betapa sulitnya mencari uang. Dia harus membantu ayahnya yang merupakan pekerja batu bara dan bahkan harus menerima hinaan karena dianggap bodoh saat bermain bola. Di Maria boleh dibilang hanya bermodalkan kaki untuk bermain bola. Dia melewati banyak sekali momen menyedihkan yang sampai membuatnya ingin berhenti bermain sepak bola sebelum tenar. Dalam sebuah wawancara bersama The Players Tribune, Angel Di Maria menceritakan semua perjalanan hidup yang sangat memilukan. Ia terbawa akan suasana hingga tak dapat membendung jatuhnya air mata. Ini semua bermula di sebuah wilayah yang bernama Rosario. Di Provinsi Santa Fe, Angel Di Maria lahir pada 14 Februari 1988. Ia dan keluarganya bermukim di kawasan yang bernama Perdril. Lahir sebagai anak hiperaktif, Di Maria yang saat itu baru berumur 1 tahun nyaris kehilangan nyawa. Dia yang sulit diam dan terus berlarian tercebur ke sebuah sumur di dekat rumahnya. Beruntung, Di Maria berhasil diselamatkan sebelum kehilangan nafas akibat tenggelam. Karena tingkahnya yang super aktif tersebut, ibunya lantas membawanya ke dokter. Hasilnya, dia disarankan bermain sepak bola agar energinya yang tak terbatas bisa tersalurkan. Seiring bertambahnya usia, Di Maria mulai mengalirkan energinya dengan membantu sang ayah. Sejak masih kecil, ia membantu ayahnya untuk mengumpulkan batu bara dan menjualnya. Sebagaimana diketahui, ayahnya dahulu adalah seorang pekerja batu bara. Sang ayah memproduksi sendiri bahan tersebut di belakang rumah mereka. Di Maria masih sangat ingat ketika ia mengantongi beberapa batu bara untuk dibawa ke pasar dan dijual. Di tengah pekerjaan sang ayah yang mengolah sendiri bahan di dekat rumahnya, Di Maria bercerita kalau dinding rumahnya yang putih kala itu tak sedikit yang mengelupas dan berwarna keabu-abuan. Kemudian dinding tempat tinggalnya pun berangsur hitam akibat desiran debu batu bara. Cara itu memang harus dilakukan oleh Di Maria demi membantu perekonomian keluarga. Ia mengatakan kalau sehari saja tidak bekerja, maka mustahil ada makanan di atas meja. Saat dirinya sudah bekerja keras untuk membantu sang ayah, Di Maria punya cerita sedih lainnya. Itu terjadi ketika pahlawan keluarganya itu ditipu oleh seorang temannya. Saat itu, sang ayah berniat menolong temannya dengan meminjamkan sertifikat rumah. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mereka malah ditipu dan harus menanggung beban yang lebih besar. Jika mengingat momen tersebut, Di Maria selalu tak kuasa membendung air mata. Ia merasa sedih melihat sang ayah yang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus membayar rumah yang sertifikatnya telah dibawa kabur oleh temannya sendiri. Selain itu, satu momen yang tak akan pernah dilupakannya adalah ketika ia dan sang ayah bermandi air hujan hanya demi berjualan barang yang telah diproduksi. Ingatan Di Maria tentang ayahnya kian pecah saat suatu hari ia dibelikan sepasang sepatu bola untuk berlatih. Di Maria merasa sangat senang karena mendapat dukungan semacam itu. Saat sudah mendapatkan sepatu bola untuk berlatih, giliran ibunya lah yang membersamai perjuangannya. Bermain sepak bola sejak kecil, Di Maria sangat terobsesi dengan permainan ini.
Setelah sempat bermain di jalanan Perdriel, Angel Di Maria bergabung dengan klub lokal bernama Torito. Sebuah momen unik dalam karir sepak bolanya pun terjadi di tim kecil tersebut. Suatu ketika, seorang pemandu bakat Rosario Central menemukannya sedang bermain dan menawarkan untuk bergabung dengan mereka. Namun, dia tidak bisa menerimanya karena sudah lebih dulu berjanji untuk bermain dengan Torito. Pemandu bakat itu tak kehilangan akal dan mencoba membujuk klub kecil tersebut agar bersedia melepaskan Angel Di Maria. Mereka melakukan tawar-menawar yang sulit untuk mendapatkanku. Akhirnya, mereka sepakat dengan bayaran sejumlah bola kaki agar bocah kecil itu pun bisa dibawa ke Akademi Rosario Central. Biaya transfernya adalah 35 bola. Itu mungkin menempatkan ke dalam perspektif di mana aku berada dan berapa banyak yang diperlukan untuk mendapatkanku. Ingat, aku masih sangat muda, sekitar 4 tahun, jadi aku tidak yakin itu benar-benar diperhitungkan, ungkap Angel Di Maria. Ketertarikan Rosario Central terhadap Di Maria sendiri tidak hadir begitu saja. Mereka mendengar kabar bahwa Di Maria kecil mampu mencetak 64 gol untuk tim lokal yang dibelanya. Selain itu, Di Maria juga dinilai punya bakat yang mengagumkan. Di Maria lahir dengan tubuh yang kurus, bahkan hingga sekarang sehingga orang-orang menjulukinya sebagai El Video, menyusul bentuk tubuhnya yang kerempeng seperti mie. Kendati posturnya memang kurang meyakinkan, tapi hal itu pula yang membuat Angel Di Maria jadi lebih lincah di lapangan hijau. Larinya sangat cepat, bahkan ia punya kemampuan menendang yang sangat baik. Namun meski sudah bergabung dengan akademi sekelas Rosario Central, bukan suatu hal mudah bagi Di Maria untuk berkembang. Dia harus melewati banyak sekali rintangan hingga harus dikuatkan ibunya agar mentalnya tidak goyah. Saat Di Maria resmi menjadi bagian dari Rosario Central, ayahnya merasa sangat bangga. Kemudian ibunya menjadi orang yang sangat bahagia karena percaya bahwa anaknya akan segera mengangkat derajat keluarga. Masih dalam wawancara dengan The Players Tribune, Di Maria mengaku ibunya langsung bersedia mengantarnya ke tempat latihan meski hanya dengan menggunakan sepeda berkarat. Tak hanya menggunakan sepeda berkarat, ibunya juga disebut membawa serta adik perempuannya saat mengantarnya menuju tempat latihan. Saat mengingat momen tersebut, lagi-lagi air mata Di Maria sulit dibendung. Bayangkan, seorang wanita mengendarai sepeda melintasi kota dengan seorang bocah laki-laki dan ditambah dengan gadis perempuan. Perjuangannya semakin terasa ketika ibunya tetap mengayuh sepeda meski hujan mulai turun. Bahkan hingga malam sebelum tiba di rumah, ibunya masih terus bersemangat agar anak yang dibanggakannya bisa berhasil mengangkat derajat keluarga. Namun seperti yang sempat disinggung, berlatih di tim sekelas Rosario Central tidaklah mudah. Di Maria sering mendapat olokan dari pelatihnya sendiri. Dia dianggap sebagai pemain yang tidak punya masa depan karena selalu gagal menyundul bola. Beruntung, dukungan malaikat tak bersayapnya terus mengalir. Di Maria akhirnya tetap mau berangkat ke tempat latihan dan mendapat dukungan pula dari rekan-rekan setimnya. Dari situ, dia terus berkembang hingga mampu menembus tim utama pada tahun 2005. Di usia yang masih menginjak 17 tahun saat itu, Di Maria melakoni debut profesionalnya di laga melawan Independiente. Bakatnya lantas kian berkembang hingga membuatnya tampil bersama timnas Argentina di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Kanada. Meski usianya baru menginjak 19 tahun dan dia masih tercatat sebagai penggawa Rosario, Di Maria tampil sangat memukau. Dia tampil gemilang ketika mencetak gol di babak 16 besar melawan Polandia. Lalu kembali mencetak gol di laga semifinal melawan Chile. Sampai akhirnya mengalahkan Republik Ceko di final dan keluar sebagai juara. Setelah namanya harum di tim nasional, klub asal Portugal Benfica langsung mengikatnya dengan kontrak senilai 6 juta euro. Namun sekali lagi, tidak menjadi hal mudah bagi Di Maria untuk berkarir di Eropa.
Dia bahkan sempat menganggap keputusan untuk terbang ke benua biru adalah sebuah kesalahan. Ketika aku di Benfica, aku nyaris tidak bermain untuk 2 musim. Ayahku melepas pekerjaannya demi pindah bersamaku ke Portugal dan harus terpisah dengan ibuku. Ada masa ketika suatu malam aku mendengar ayah menangis saking rindunya dengan ibu. Titik baliknya lantas datang ketika dia dipanggil untuk memperkuat Argentina di ajang Olimpiade Beijing 2008. Di Maria melihat ini sebagai kesempatan untuk kembali bersinar. Dan benar saja, ia mencetak gol di partai final dan meraih medali emas. Pasca menjadi juara di ajang Olimpiade, kepercayaan Di Maria telah pulih. Saat kemudian Benfica dilatih oleh Jorge Jesus, bakatnya kian berkembang. Berada di bawah binaan Jorge Jesus, Di Maria menjelma jadi sayap kanan andalan Benfica. Dengan mencetak 10 gol dan 19 assist dari 45 pertandingan, ia menjadi bagian penting dalam merengkuh gelar Liga Portugal sekaligus Taça de Liga di musim 2009-2010. Meski kemudian penampilannya di ajang Piala Dunia 2010 kurang berkesan, bakat Di Maria tetap menarik minat klub besar Eropa. Adalah Real Madrid yang saat itu ditangani oleh Jose Mourinho. Datang bersama nama Mesut Ozil dan juga Sami Khedira, Di Maria jadi sayap kesayangan Mourinho. Di musim debutnya bersama Real Madrid, ia tampil 53 kali di semua kompetisi, serta mencetak 9 gol dan 26 assist di semua pertandingan bersama El Real. Sayangnya, Jose Mourinho yang dianggap gagal membawa kejayaan membuat manajemen Real Madrid memecatnya. Lalu saat datang pelatih Carlo Ancelotti, posisi Di Maria mulai terancam. Don Carlo saat itu membeli Gareth Bale dari Tottenham dan juga gelandang berbakat Isco. Perombakan yang dilakukan memaksa sejumlah pemain pergi. Namun begitu, Di Maria memilih bertahan di Bernabeu, di mana keputusan itu akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ancelotti langsung memasang Gareth Bale menjadi ujung trisulanya. 2 penyerang lainnya adalah Ronaldo dan Benzema. Sejak saat itu, terciptalah trio BBC yang mendominasi La Liga. Di Maria saat itu bermain lebih ke belakang bersama Luka Modric dan Xabi Alonso yang terkadang digantikan Sami Khedira. Namun Di Maria yang terbiasa dengan perjuangan sejak kecil tidak mau menyerah begitu saja. Dia tetap berjuang dan tampil begitu apik di laga final Liga Champions Eropa tahun 2014. Dia muncul sebagai man of the match sekaligus menjadi bagian penting dari diraihnya gelar La Decima Real Madrid. Sayangnya, aksi kepahlawanan Di Maria tak dihargai klub. Saat Di Maria tampil di ajang Piala Dunia 2014, dia mendapat sepucuk surat yang datang dari Florentino Perez, Presiden Real Madrid. Surat itu berisi desakan untuk pihak Argentina agar tidak memainkan Di Maria di laga final. Perez yang mengetahui Di Maria tengah berada pada kondisi yang tidak maksimal, tidak ingin sang pemain mengalami cedera yang lebih parah jika dimainkan di laga final. Sialnya, itu bukan merupakan bentuk kepedulian Perez terhadap Di Maria. Namun hal itu sengaja dilakukan sang presiden karena ia ingin menjual Di Maria ke Manchester United. Perez tidak ingin harga Di Maria turun jika terpaksa dimainkan di laga final dan mendapat cedera yang lebih parah. Di samping itu, Real Madrid juga sudah mendapat kata sepakat dari bintang asal Kolombia, James Rodriguez. Banyak yang berpendapat kalau Di Maria diperlakukan tidak adil oleh Madrid dengan mengirimnya ke Manchester United. Ex-penggawa Rosario itu pun mengaku kalau sebenarnya ia tidak ingin meninggalkan Los Blancos. Aku tidak pernah ingin meninggalkan Real Madrid. Cristiano selalu mendukungku untuk tinggal. Tapi Madrid menjualku karena untuk memulihkan keuangan mereka setelah belanja besar saat itu. Apes, karirnya di Manchester berjalan sangat buruk. Bahkan Di Maria menyebut bila Old Trafford adalah neraka baginya. Meski datang sebagai pemain termahal, Di Maria sama sekali tidak menikmati perannya di MU. Ini berkaitan dengan cara melatih Louis van Gaal yang sama sekali tidak cocok dengan Di Maria.
Van Gaal menggusurku perlahan karena aku dianggap tidak bisa mengikuti sistemnya. Meskipun aku mencetak gol dan assist, di pertandingan berikutnya ia justru mencadangkanku. Merasa tidak dihormati, Di Maria kemudian memilih angkat kaki dari Old Trafford. Bahkan menurut istrinya, Jorgelina Cardoso, Di Maria menyesal seumur hidup karena pernah berseragam setan merah. Di Paris, Di Maria menjadi andalan Laurent Blanc. Di musim debutnya, Di Maria berhasil mengantongi 15 gol serta 25 assist di semua kompetisi. Hal itu pun jelas menjadi kebangkitan yang luar biasa, mengingat musim sebelumnya ia dicap sebagai pemain gagal di Inggris. 7 tahun dihabiskan Di Maria untuk berkarir di PSG. Dia mendapat cinta dari fans sekaligus memberi sejumlah trofi bergengsi. Di momen ketika karirnya nyaris memasuki masa senja, Di Maria lantas menciptakan sebuah penutup yang tidak akan pernah dilupakan dunia. Bocah kecil yang dahulu nyaris kehilangan nyawa, bocah kecil yang dahulu membantu perekonomian keluarga, bocah kecil yang dahulu dihina dan terus dikuatkan ibunya, kini menjadi aktor utama dari kemenangan timnas Argentina di ajang Piala Dunia. Di laga final, ketepatan Scaloni menurunkan Di Maria sejak awal laga berbuah 1 assist dan 1 gol dari kakinya. Raihan trofi Piala Dunia itu pun menjadi pelengkap bagi karir Di Maria di timnas Argentina setelah sebelumnya dia sempat mempersembahkan trofi Copa America. Di Maria yang usianya kini telah menginjak 36 tahun seakan menjadi sosok yang tidak ingin melupakan tempat yang pernah membesarkan namanya. Setelah mendapatkan semua gelar yang diidamkan, pengabdiannya kini ditujukan kepada klub pertamanya kala ia menginjak tanah Eropa.